Oke, selamat sore karena ini udah sore ya. Saya ingin sharing aja gimana sih caranya ngajas manual TPS (Throttle Position Sensor) dari Kawasaki Z250 saya atau Kawasaki Ninja 250 juga bisa. Sama sih prinsipnya gitu. Karena mesinnya sama tipenya gitu. Secara manual. Nah, ini secara manual gitu. Jadi kalau teman-teman bingung naikin tarikan gimana, udah pakai macam-macam, nah ini cara yang paling gampang ya. Oke, perlu diketahui bahwa Kawasaki kita itu memiliki dua TPS ya. Yang pertama ini adalah main TPS atau TPS primary ya. Ini yang berhubungan langsung dengan dengan akselerator gas. Nah, kemudian yang kedua ini adalah secondary TPS atau subthrottle, di mana dia ini akan menggerakkan throttle yang berfungsi untuk meregulasi pasokan udara dari air intake di sini. Nah, TPS utama ini yang memerintahkan injektor yang warna hijau itu, ya, itu adalah injektor bensin. Di kiri dan kanan ada. Nah, dia memerintahkan berapa besar pasokan bensin yang harus dimasukkan ke dalam ruang bakar. Nah, sedangkan untuk subthrottle ini dia akan memerintahkan motor servo ini untuk membuka atau menutup katup pasokan udara, sehingga pasokan udaranya bisa diregulasikan dengan baik dan tepat dan mendapatkan tekanan pasokan yang cukup. Nah, ini fungsinya dari subthrottle ini. Oke. Nah, supaya mudah, ini tips saya ya. Jadi subthrottle ini punya kelebihan apa? Kalau pasokan udara kita tambah ya, dengan sedikit menyimpangkan subthrottle ini ke posisi lebih buka pada posisi standarnya dia, nah dia tarikannya akan semakin gila gitu loh, akan semakin responsif. Tapi kalau terlalu banyak ini, maka dia akan apa namanya, kadang-kadang ada engine alarm karena TPS-nya mentok gitu. Nah, jadi harus diperhatikan. Bentar ya. Nah, ini adalah ada posisi marking ya. Ini posisi marking ini ya. Ketika TPS disimpangkan, maka posisi marking ini akan berubah dari originalnya. Nah, posisi original ini yang jangan sampai hilang ya, gitu. Misalnya ya, ini engine kita nyalain ya. Anda bisa dengar suara. Ini adalah suara dari subthrottle servo. Ya, ada bunyi kret 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 kret. Nah, itu adalah bunyi subthrottle. Gitu. Saya ulang lagi. Ini bunyinya. Ya, nah itu dia. Itu bunyinya ya. Sorry ya, karena ini backgroundnya kebetulan ada orang potong rumput. Ya, semoga nggak terganggu. Nah, kita hanya butuh kunci ini. Ini adalah jenis kunci, namanya kunci T25. T25. Ya, T25. Ini banyak modelnya. Kebetulan saya pakai model shock ya, model soket. Ini saya punya biar gampang aja gitu loh. Nah, ini untuk membuka throttle position ini gitu. Nah, sebelum kita ngadjust main throttle supaya kita dapat satu paket, paling enak kita adjust ini dulu aja ya. Gitu. Caranya gini. Yang pertama, nyalakan ignition ya. Nah, dia pada posisi masih original ya. Ya, ini dibuka aja. Kita buka. Oke. Kita buka. Pelan-pelan ini digeser ke kanan. Kalau digeser ke kanan, dia akan pada posisi membuka. Sampai servo terdengar sedikit bergerak atau bisa juga sambil dipegang dengan tangan. Kalau udah bergerak, stop adjustment. Saya geser ke kanan. Nah, udah cukup. Nah, itu bisa kelihatan. Oh, ternyata belum bergeser. Saya geser lagi dikit. Nah, udah cukup ya. Bentar ya, saya kunci dulu supaya nggak kehilangan.
Nah, kelihatan ya, ada pergeseran ya, gitu. Jadi sedikit aja sampai dia bergerak servonya, setelah itu dikunci. Oke, setelah ini dikencangkan lagi, ini pastikan kencang, jangan sampai kendor. Baru kita coba nyalakan mesin. Nah, oke ya, mesin nyala. Sekarang kita akan adjust main TPS ini. Ya, yang pertama adalah naikkan RPM, cukup nggak perlu tinggi-tinggi, sampai 3000-4000 dengan adjustment ini. Ya, diputer. Ya. Oke. Ini kalau ya sampai kurang, bentar tunggu ya, saya tambah lagi. Oke, kita setting pada 3000 RPM saja cukup ya. Oke, 3000 RPM, didengarkan ya bunyi mesinnya. Kemudian kendorkan TPS ya, dikit aja. Simpangkan ke kiri, ke kanan, simpangkan ke kanan, mentok ya. Nah, setelah itu perhatikan dengan seksama suara mesin turun ya, suara mesin turun, dilihat RPM ya, 3000. Kemudian geser ke kiri perlahan-lahan sampai tepat RPM motor terdengar naik. Oke, kita dengarkan ya. Ya, oke, terdengar naik ya. Itu pertanda cukup. Setelah itu kencangan lagi, ya. Oke, adjustment selesai. Ya, RPM bergerak naik sedikit lebih tinggi dari 3000 ya. Oke, setelah itu kembalikan kembalikan yang tadi. Oke, pada posisi 2500 saja cukup. Ya, akan terasa sekali kalau digas ya. Ya, sama sekali tidak ada tidak ada ganjelan ya atau hentakan. Nah, ciri khas adjustment yang sukses adalah label eco pada speedometer akan menyala. Oke, sekarang kita coba tes di jalan. Kalau sukses berarti label eco yang terdapat pada di sini, eco dia akan lebih sering menyala dan tarikan juga akan responsif. Oke, kita tes ya.
jadi sering nyala ya, kelihatan. Kalau ditarik ya dia pasti nggak akan hilang, tapi pada kondisi akselerasi standar gitu enak banget ya, Eko nyala terus gitu loh. Oke, gitu aja ya, terima kasih, semoga membantu. Thank you.